Masalah pengemis dan juga bagaimana sikap kita sebagai anggota masyarakat menghadapi pengemis. Tadi saya kira jelas ya dari Bu Pardo itu ada peraturan dan keputusan presiden juga ya, peraturan pemerintah dan sebuah kepres yang jelas-jelas mengatakan bahwa kalau melakukan tindak pengemisan itu melanggar hukum. Kalau kita memberikan itu juga melanggar hukum, Bu? Kalau kita anggota masyarakat iba melihat seorang pengemis dan lalu memberikan sedekah. Sebetulnya kalau memberikan itu kan hak seseorang, boleh-boleh juga. Tetapi kalau kita melihat bahwa kalau kita selalu memberikan sumbangan atau bantuan atau uluran tangan kepada pengemis yang di jalan-jalan itu kan tidak mendidik. Di samping tidak mendidik, mereka itu kalau di jalan-jalan kan mengganggu ketertiban lalu lintas. Di samping itu, sebagaimana tadi dikemukakan oleh Pak Suwardi, mereka itu malu. Memang kan pengemis itu kan memberikan citra yang kurang baik, yang negatif terhadap bangsa kita. Oleh karena itu ya kami menghimbau dan menyarankan untuk tidak memberikan. Tadi juga dikemukakan Pak Sabar itu sampai kembali lagi ke sini sampai 3 kali. Kenapa mereka kembali? Karena merasa masyarakat tidak mendidik itu tadi, sehingga mereka keburu enak dengan mengemis tadi, meskipun tadi dikatakan mereka itu malu sampai menutup mukanya supaya tidak dilihat orang. Tapi saya pikir ada yang ini, Bu, jadi kita mesti lihat juga. Saya misal kalau datang pengemis gitu pada diri saya ya, paling dikit ada 3 hal yang membuat masalah secara psikologis dalam diri saya. Pertama, ada pengemis yang dengan penampilan tertentu membuat saya tertekan. Saya pikir orang ini kalau sampai saya tidak kasih uang, mobil saya mungkin akan dicoret. Atau akan diteror, jadi mental saya diteror. Nah, daripada saya tersiksa, toh lebih baik saya memberi uang dan saya bebas. Saya bisa tersenyum lagi gitu ya. Dan saya bebas dari ketakutan. Kemudian bisa juga jadi hal yang kayak gini lagi terjadi. Memang orang ini membawa bayi dan kebetulan sudah nenek-nenek gitu ya. Secara psikologis kita betul-betul tersiksa nih, terbebannya. Alangkah kejamnya kita. Kalau melihat orang seperti ini, katakanlah tidak sampai hati mengeluarkan uang 100 perak, 500 lebih dari itu. Rasanya ini suatu evaluasi diri, alangkah kejamnya saya. Kalau saya sampai tidak memberi ya. Kemudian yang ketiga, ada juga situasi kadang-kadang ini terjadi pada saya ya. Saya menjumpai seorang anak, entah bagaimana, saya psikolog ya, mestinya saya tahu kalau ini katakanlah satu permainan psikologi ya. Tetapi saya tersentak tiba-tiba, kena jam 10 malam, hujan rintik-rintik, tidak jauh dari Blok M itu, di salah satu simpang. Seorang anak yang usia kira-kira 5-6 tahun, membunyikan kicik-kicik itu, memberhentikan mobil yang saya tumpangi. Begitu saya pandang, saya teringat dengan anak saya. Dan saya betul-betul keluar air mata. Nah, kalau saya sampai tidak memberi ini, siksaan saya akan luar biasa beratnya. Jadi di sini yang terjadi dengan masalah saya sebagai manusia gitu ya. Nah, jadi saya pikir walaupun ada peraturan akan menghukum saya kalau saya membayar. Kebetulan ini peraturan ini di mata saya, Bu. Mungkin saya tidak sering membaca tentang peraturan itu, atau mungkin kurang banyak disebarluaskan di masyarakat. Jadi peraturan itu terasa oleh saya, sosialisasinya kurang. Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu kalau itu dilarang. Hukumannya apa, Bu, kalau boleh tahu? Jadi sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama penegak hukum atau mereka yang bertanggung jawab mengenai ketertiban, dengan merazia, mereka kan tadi juga dikemukakan oleh Pak Suwardi, ditangkap istilah mereka. Itu kan maksud saya, maaf Bu, hukuman bagi kita yang memberikan itu apa, Bu? Sebetulnya ya kita selama ini kan tidak memberikan hukuman, tetapi makanya di dalam tadi dikemukakan kan dihimbau untuk tidak memberikan, karena kalau memberikan itu adalah pertama tidak mendidik, yang kedua adalah jadi sifatnya lebih imbauan, padahal itu PP dan Kepres. Enggak, PP dan Kepres ini kan mengatur tentang penanggulangan gelandangan pengemis. Tapi tidak ditujukan kepada orang yang memberikan. Nah, saya memotong di sini. Kalau misalnya saya seorang pengemis, saya ketangkap, pernahkah selama ini artinya
seorang pengemis itu dipenjara karena dia mengemis gitu? Jadi dari hasil rahasia ini ada 4 hal. Jadi mereka setelah diseleksi, dilihat, itu ada yang dibebaskan dengan syarat, ada yang dimasukkan ke panti sosial. Kalau mereka berkait dengan kelakuan tindak pidana, mereka dimasukkan atau diserahkan pada pengadilan. Oke. Nah misal gini Bu, kalau saya mengemis, saya tidak melakukan tindak pidana, dan saya betul-betul hanya minta keikhlasan orang memberikan pada saya gitu. Nah, saya ditangkap sampai 4 kali. Apakah saya dijebloskan ke penjara gitu? Ya kalau itu dilihat kan nanti diseleksi. Kalau tidak berkait dengan tindak pidana ya tidak dimasukkan ke penjara. Nah, apakah bukan kelemahan hukum ini menyebabkan katakanlah para gelandangan ini berani Masih lagi terus berbuat? Toh dia berbuat, tidak akan apa-apa, paling direhabilitasi, masukkan di rehabilitasi sosial, dikasih makan segala macam, kemudian lepas lagi, dia masuk lagi. Apakah karena bukan peraturannya terasa kurang tegas gitu? Tadi saya kemukakan kalau mereka yang dimasukkan ke panti sosial itu kemudian diupayakan untuk ditransmigrasikan. Mungkin Bapak Suwarti tadi juga sudah mendengar bahwa mereka itu ingin bertransmigrasi. Mereka selama ditangkap atau dirahsia dimasukkan ke panti atau ke tempat penampungan sementara, mereka itu kan diberikan bimbingan sosial, diberikan pengetahuan untuk bagaimana upaya mencari nafkah yang normatif. Kemudian mereka kalau ingin bertransmigrasi ya mereka diarahkan untuk diberikan bimbingan mental sosial selama 6 bulan tadi masuk ke panti sosial gitu Pak. Jadi kita masing-masing provinsi atau beberapa provinsi yang seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya itu ada panti-panti yang khusus untuk memberikan bimbingan mental sosial dan keterampilan selama 6 bulan. Nah, diharapkan setelah keluar dari situ kalau mereka tidak transmigrasi ya bisa bekerja yang normatif, yang layak sesuai dengan martabat bangsa Indonesia begitu Pak. Tapi tampaknya masih lagi kembali lagi buktinya kedua tamu kita sudah berkali-kali kena razia, sudah ditangkap, sudah dapat bimbingan itu malah Bu ya. Ya, tadi kan saya kemukakan. Sebetulnya kalau masyarakat itu tidak memberi, mereka tidak akan kembali kan lagi. Tadi saya kemukakan, masyarakat sendiri tidak mendidik. Kalau Pak Anco dari sudut pandang psikologi gitu, apakah tadi kan Bapak kemukakan 3 alasan kenapa akhirnya luluh dan akhirnya menyerahkan uangnya, apa 100 rupiah, apa 5.000 rupiah. Apakah itu lebih untuk memuaskan diri kita sendiri? Itu kan sebetulnya takut diteror maka memberikan. Jadi sebetulnya bukan rasa iba, bukan rasa kemanusiaan. Saya pikir minimal ada motif lain gitu ya. Yang ini tadi motif memang kita ingin lepas dari tekanan psikologis, apakah tekanan mental yang violence, yang keras gitu ya, seperti mobil kita dirusak, digedor, atau kita dicemberutin, atau kita dikomentari kok pelit sekali gitu ya. Atau juga mungkin kena masalah psikologis ya, kita tidak sampai hati melihat orang yang sudah tua renta gitu ya, meminta kita tidak memberikan, ini beban psikologis juga, tapi lain jenisnya dengan yang tadi ya. Atau mungkin kena satu kaitan yang seperti saya ceritakan tadi, teringat dengan anak saya sendiri gitu, gimana kalau misalnya saya suatu ketika tidak mampu, ada orang anak saya misalnya mengalami kayak gini, apakah saya tidak kasihan dengan anak saya kalau sampai tidak dikasih. Tapi ada lagi motif yang lain menurut saya ini yang sangat sulit dihadapi dengan peraturan, karena bagaimanapun membelanjakan harta untuk membantu orang miskin itu sangat disarankan oleh agama. Jadi orang ada yang merasa kalau kita sampai marah gitu ya, dalam salah satu agama misal mengatakan kita mendustakan agama kalau mengusir pengemis dan anak yatim gitu ya. Dan kalimat itu jelas sekali kalimat itu. Jadi ini akan berat sekali orang kalau dilanda peraturan. Saya takut dengan peraturan Tuhan atau peraturan pemerintah gitu ya. Nah ini yang merupakan satu hal yang sangat dilematis. Padahal di lain pihak itu sebagaimana terus-menerus dikatakan Bu Pardo, itu kita mengundang lebih banyak pengemis masalahnya untuk terus bermunculan. Nah, saya pikir mungkin approach yang lebih ini ya, yang lebih, saya tidak yakin ini akan efektif juga ya, karena masalahnya begini besar. Kita belum berbicara masalah kemungkinan pengemis ini memang menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan yang besar, sebab ada katakanlah satu wilayah satu daerah pedesaan tanpa menyebut namanya di Jawa
yang justru terdiri atas orang-orang yang berasal dari pengemis, rumahnya tuh lebih hebat dari pegawai negeri golongan 2, golongan 3 itu. Dan itu dibuktikan oleh penelitian. Ada ya, Pak, penelitian yang menunjukkan. Jadi kan kita lihat di masalah-masalah yang seperti ini ya, tentu ada pihak yang ingin menggunakan ini untuk kepentingan bisnis ya. Dan ini kita sangat sulit. Tadi saya katakan kalau pemerintah berani tegas saja, setiap gelandangan yang ditangkap dihukum penjara sekian tahun misalnya. Katakanlah ini yang sudah ketangkep berkali-kali, istilahnya Pak Hardi itu. Ya. Nah mungkin akan lain ya, orang jadi ngeri juga nih, Jadi ngemis jera. gitu ya, jadi jera gitu. Proses penjeraan ini mungkin perlu di sana. Dan Jadi menurut Pak Anco harus lebih keras. harus jangan lebih keras, lembut-lembut tetapi seperti harus ada Bu usaha Pardo. lain. Sebab mereka ini kan katakanlah orang yang sebagian yang memang terpaksa mengemis, seperti Pak Sabar kena badannya mati separuh, kena stroke. Tadi dia tidak punya pilihan lain untuk survive, dia lari ke sana. Oke. Nah disinilah mungkin lembaga lain, lembaga keagamaan khususnya, ormas-ormas itu yang bisa masuk yang di bisa mengumpulkan dana dan mendata mereka ini dan melibatkan. Saya pikir itu daripada dia ngabisin duit semata-mata untuk kepentingan naik haji berkali-kali misalnya, itu kan hanya kepuasan batin dia, Iya. tidak nolong orang lain. Baiklah, pemirsa, kita bahas mengenai pengemis dalam buah bibir. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.